Mulia, datang membawa orang ini untuk diadili. Bagaimana kita telah membawanya kepada? Apakah yang dia perbuat? Orang yang telah memasukkan di atas dia juga menghujat Allah dan menyebut dirinya sebagai Tuhan. Dia berkata, dia akan merobohkan mereka dan dia akan menganiaya. Dia telah melanggar hukum Taurat dan menyembuhkan orang berdosa. Tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan dan saksi-saksi terhadap engkau? itu loh. Aku tidak menemukan satu kesalahan pun atas diri orang ini. Salibkan dia! Dia harus dihukum! Salibkan dia! Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Biarkan darahnya ditanggung atas kami dan anak kami. Prajurit membuka jubah Yesus, lalu memasang mahkota duri di atas kepalanya dan mengenakan jubah ungu kepadanya sambil mengolok-olok. Salam, hai raja orang Yahudi. Akhirnya yang membuat mereka bertanya. Lalu Yesus pun memanggul salibnya menuju ke gunung Golgota yang artinya tempat tengkorak. Lalu Yesus pun bangkit dan kembali mengangkat salibnya dengan langkah yang ketakutan. Di tengah perjalanan, Yesus berjumpa dengan Maria, ibunya. Yesus seolah ingin menolong ibunya, tetapi apa daya salib yang dipikulnya terlalu berat. Di tengah perjalanan, Yesus semakin letih dan lelah. Melihat keadaan itu, prajurit menahan seseorang. Bantulah orang itu memikul salib. Tidakkah kau melihat Yesus yang membantu salibnya? Maka Simon dari Kirene pun membantu memikul salib Yesus karena kasihan. Di tengah perjalanan, seorang wanita tiba-tiba mendekati Yesus. Veronica berusaha mendekati Yesus dan secara diam-diam mengusap wajah Yesus dan hendak memberikannya minum. Tetapi prajurit melihat hal tersebut dan mengambil minuman itu. Meskipun telah ditolong oleh Simon dari Kirene dan wajahnya diusap oleh Veronica, hal itu seolah tidak berarti dibandingkan dengan salib yang ia pikul. Untuk kedua kalinya Yesus pun jatuh. Benar saja, orang begini sudah jatuh lagi. Dengan keadaan, dengan kekuatan dan semangatnya, Yesus kembali bangun dan memikul salib kembali. Dalam perjalanan Yesus ke Golgota, tidak hanya Maria ibunya yang mengikutinya, tetapi juga banyak perempuan Yerusalem yang menangisi dan meratapinya. Kasihan dia! Dia adalah putra! Dia adalah pemuja Allah dan musuh kaisar dan telah melanggar hukum Taurat. Putri-putri
menuju tempat kematiannya. Terik matahari semakin menyengat, tenaga Yesus pun semakin berkurang, beban salib semakin berat. Dengan sisa-sisa tenaganya, Yesus berusaha bangun untuk menyelesaikan perjalanannya ke Gunung Golgota. Melalui perjuangan yang begitu berat, sampailah Yesus ke puncak Golgota. Tanpa membuang waktu, prajurit-prajurit menanggalkan pakaian Yesus. Ikaw, kita masuk selesai. Bir. Jangan kita membuat semua ini menjadi baiklah kita membuang di atas bayi. Akhirnya bayi dalam bertangan. Tapi kalau lihat bayi ini tidak ada gunanya. Di tempat yang bernama tempat tengkorak, para prajurit memberikan anggur bercampur mur, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian Yesus disalibkan. Ya Bapak, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka. Perjuangan Yesus pun telah selesai. Pada puncaknya, ia pun akhirnya disalibkan. Perjuangannya bagi kita manusia tidaklah sia-sia. Dengan disalibkan dosa-dosa kita, terhapuskan dan terbebaskan dari dosa. Dengan demikian, genaplah yang dikatakan dalam kitab suci. Manusia lama kita telah turut disalibkan bersama Yesus, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ketika itu, hari sudah kira-kira pukul 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3. Sebab matahari tidak bersinar, lalu tabir bait suci terbelah dua. Eloi, Eloi, lama sabachthani.
Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Semua orang ini adalah anak Allah. Pastikan dia sudah mati. Tikam lagu. Melihat Yesus yang wafat di kayu salib, hati Maria seolah tertusuk sebilah pedang bermata dua yang sangat tajam. Yusuf dari Arimatea kemudian memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta izin menurunkan jenazah Yesus dari salib. Setelah menghadap Pilatus, jenazah Yesus pun diturunkan dari salib. Yang mulia, izinkanlah kami untuk menurunkan mayat Yesus di atas salib. Waktu ini, hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Setelah mengambil jenazah Yesus, para murid mengafaninya dan mengurapinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Yesus akhirnya dimakamkan di kuburan kosong milik Yusuf dari Arimatea. Akhir hidup Yesus pun berakhir sampai pada kemuliaannya. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya oleh pembaptisan kita, telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup secara